Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang pernafasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, kali ini kita akan bahas sistem pernafasan pada belalang. Alat pernafasan pada serangga, contohnya belalang, adalah berupa trakea. Sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Oke, udara masuk dan keluar lewat mana ya? Stigma. Jadi, apa itu stigma? Stigma adalah lubang-lubang yang sangat kecil yang berada di sisi samping serangga. Fungsinya untuk apa? Fungsinya sama seperti hidung manusia, yaitu tempat keluar. Oke, selanjutnya adalah alat sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Nah, pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan pengambilan oksigen ini melalui apa ya kira-kira pada ikan? Melalui insang ya. Jadi ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis ya. Insang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala. Jumlahnya ada 4 pasang. Nah, di lembaran insang terjadi pertukaran udara. Kira-kira warna lembaran insang apa ya? Iya, betul, merah muda dan selalu lembab. Ikan bisa menyimpan oksigen dan mengatur gerak karena memiliki gelembung renang. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang itu dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Nah, di gambar itu ada ya, ada gambar insang. Oke. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Nah, pertama-tama ikan membuka mulutnya untuk mengambil air. Setelahnya air akan mengalir untuk masuk ke dalam rongga mulut dan setelahnya menuju lembaran insang. Nah, pada saat air melewati lembaran insang, maka oksigen akan diikat oleh hemoglobin darah dan saat bersamaan juga hemoglobin tersebut akan melepaskan karbon dioksida ke dalam air. Oke, kita lanjutkan burung.
Ada yang tahu burung apa ini? Alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Jadi burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Burung memiliki alat bantu pernafasan lain yang berupa kantung udara atau bisa disebut dengan sakus pneumatikus. Nah, kantung udara yang dimiliki burung berada di beberapa tempat, diantaranya sebagai berikut. Pertama, terletak di antara tulang selangka. Kedua, terletak pada pangkal leher. Ketiga, depan ruang dada. Keempat, terletak pada ketiak dan rongga perut. Kelima, terletak pada bagian belakang. Oke. Tahukah kamu apa fungsi dari kantung udara pada burung? Fungsinya untuk menyimpan cadangan oksigen. Jadi, membantu pernafasan saat terbang. Jadi, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Ya. Jadi, di sini kantong udara itu mencegah hilangnya panas tubuh serta memperbesar atau memperkecil berat jenis ketika berenang. Jalannya pernafasan burung adalah udara melalui hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, ke pundi-pundi udara, dan berakhir di paru-paru. Oke, selanjutnya adalah katak. Katak apa ya ini? Alat dan sistem pernapasan pada katak. Nah, katak ini merupakan salah satu jenis hewan amfibi atau hewan yang menggunakan dua alat pernapasan. Kenapa disebut hewan amfibi? Karena dia hewan yang hidup di darat dan di air. Jadi, ketika masih dalam bentuk larva, alat pernafasan yang digunakan yaitu insang luar. Sedangkan ketika sudah menjadi berudu, alat pernafasan yang digunakan adalah insang. Nah, ketika sudah tumbuh dewasa, katak bisa bernafas menggunakan paru-paru loh, dan kulit yang mengalami proses mekanisme pernafasan seperti fase inspirasi dan ekspirasi. Nah, ini gambarnya. Ada kecebong dan katak dewasa. Nah, perhatikan gambar paru. Oke, selanjutnya adalah reptil. Apa itu reptil? Hewan yang termasuk reptil adalah ular, kadal, cicak, buaya, biawak. Nah, reptil bernafas menggunakan paru-paru. Oke, saya tambahkan, paru-paru reptil itu terletak di mana ya? Terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana loh, dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks, dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Oke, kita lanjutkan. Apa ini? Mamalia. Apa sih mamalia? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya adalah ada kambing, sapi, kerbau, kucing, anjing, kuda. Mamalia air contohnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Itu mamalia air. Alat pernafasannya, mamalia darat terdiri atas
hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Jadi saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi hewan ini hidup di dua dunia, yaitu di darat dan di air. Ketika di daratan pernafasan hampir sama dengan manusia, ya. Oke, selanjutnya cacing. Hewan ini menggunakan permukaan tubuhnya untuk bernafas. Ya, cacing tidak mempunyai alat pernafasan. Jadi cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus maksudnya. Jadi cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing sangatlah tipis. Bahkan pada permukaan kulit cacing tanah ini terdapat pembuluh darah dalam jumlah yang banyak. Ketika kita melihat cacing tanah, biasanya terlihat basah dan lembab. Hal ini dikarenakan kulit cacing tanah menghasilkan lendir. Dengan kondisi tersebut, cacing tanah akan lebih mudah menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, bagaimana sekarang anak-anak sudah paham kan mengenai alat pernafasan pada hewan? Sebenarnya masih banyak hewan-hewan dengan alat pernafasannya yang perlu diketahui. Setidaknya dari beberapa alat pernafasan tersebut bisa memberikan tambahan ilmu buat anak-anak. Oke, insya Allah sampai di sini. Tetap semangat belajar di rumah, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.